lanjutkan, Saudara, berbincang mengenai prestasi pemuda Indonesia di tengah pandemi, terutama untuk atlet-atlet Indonesia dari angkat besi dan juga bulu tangkis. Di angkat besi ini ada Windy Cantika, 19 tahun. Kemudian Rahmat Erwin Abdullah, 20 tahun. Dua-duanya meraih perunggu. Ada Nurul Akmal juga, atlet muda putri dari 87 kg begitu. Sementara peraih medali emas Indonesia salah satunya adalah Apriani Rahayu, juga masih muda. Antoni Sinisuka Ginting juga masih 20-an tahun. Jadi inilah anak-anak muda yang membanggakan Indonesia di ajang-ajang internasional seperti Olimpiade. Windy kan sekarang lagi karantina. Saya berbincang dengan Windy Cantika, atlet peraih medali perunggu dari angkat besi, Ian Situmorang, pengamat olahraga, dan Bang Laude Umar Binte, ketua DPP KNPI ini. Windy, sekarang kan karantina. Tadi ketika kita jeda, Windy bilang dari hari Jumat kemarin sudah tiba di Jakarta, sekarang karantina sampai Jumat. Dan nanti Jumat udah langsung latihan lagi. Begitu ya, Windy ya? Iya betul, nanti hari Jumat Windy langsung pulang lagi ke asrama ke Windy, ke Mes Platnas. Ya, dan persiapan untuk event apa lagi yang paling dekat yang Windy dan tim pelatih serta atlet yang lain juga sudah akan bersiap? Apa yang paling dekat? Yang paling dekat mungkin persiapannya PON untuk tahun depan SEA Games dan Asian Games. Windy nggak menjanjikan apa-apa. Windy akan berusaha semaksimal mungkin, jadi mohon doanya semoga mendapatkan yang lebih baik. Pastilah buat Windy ya. Windy mewakili provinsi mana nanti di PON Papua? Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, akan sulit dikalahkan lah Jawa Barat ya. Amin, mudah-mudahan. Amin, insya Allah. Ya, Win. Ya. Olimpiade Tokyo hari ini dibahas nih di Harian Kompas. Mudah-mudahan Windy juga bisa baca bagaimana ada beban bagi atlet-atlet Indonesia berlaga di Olimpiade Tokyo. Sebelum sampai di Tokyo, selama di Tokyo, itu nggak terhitung ya tes PCR untuk terpapar COVID atau enggak, itu memang sering banget ya, Win ya? Iya, 7 hari sebelum berangkat ke Tokyo kita di PCR dulu, apalagi pas hari pertama tuh kan Windy sebelumnya berangkat ke istana tuh, ternyata ada yang positif di hari itu, makanya di PCR-nya sampai 3 kali sehari. 3 kali sehari ya? Ya, selama di Tokyo sendiri, selama masa ada menjelang pertandingan dan lain-lain, juga ketat pemeriksaan di sana bagi atlet? Iya tetap, kita juga tiap hari tetap salipa di sana. Oke, dites. Nah, ini bagi atlet ada mengganggu atau bagaimana cara mengatasinya? Kalau iya juga begitu terganggu atau apa, bagaimana Windy sebagai atlet menjaga konsentrasi begitu dengan situasi ketat untuk tes COVID di Olimpiade Tokyo, Win? Kalau terganggu enggak sih, mungkin kita harus menyesuaikan karena kan itu untuk kebaikan masing-masing juga. Juga udah protokol kesehatannya seperti itu, jadi kita harus bisa menyeimbangkan itu. Menyeimbangkan itu semua ya. Oke. Kalau Windy sendiri sebagai atlet, apa target setelah Olimpiade Tokyo ini bagi Windy ya, dan juga tim pelatih gitu? Windy itu ingin apa yang paling dekat mungkin untuk kemudian disebut sebagai sasaran utamanya Windy itu apa? Prestasi? Mungkin sasarannya nanti di tahun depannya insya Allah untuk SEA Games dan Asian Games. SEA Games dan Asian Games ya, oke. Win, Bang Ian Situmorang tadi mengatakan sponsor-sponsor buat atlet-atlet angkat besi, walaupun angkat besi selama ini udah menyumbang yang tidak bernilai bagi Indonesia, bagi Merah Putih, ternyata masih susah. Bener ya, Win? Masih susah ya dapat sponsor? Mungkin kalau di tim iya susah, tapi kayaknya kalau perorangan masih ada deh. Oh gitu. Kalau Windy sendiri selama ini secara perorangan sudah banyak yang mengontak Windy untuk kemudian bisa membantu dan lain-lain? Untuk kemarin sih banyak, cuman karena kita kan harus izin ke pelatih, ke manajer dan disesuaikan sama jadwal latihan. Apalagi kan sekarang masalah protokol kemarin kan, makanya semuanya di stop dulu untuk sebelum kemarin Olimpik. Oke, Windy,
bagi Windy mewakili atlet di angkat besi, apa sih yang sebetulnya atlet harapkan dari berbagai kalangan? Saya nggak menyebut pemerintah aja nih gitu. Apa sih yang atlet angkat besi itu inginkan ada di Indonesia? Bang Ian tadi mengatakan kejuaraan tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat nasional untuk angkat besi kurang. Nah, benar nggak? Windy itu inginnya seperti apa? Sehingga Kalau itu, kemudian, kalau Win, Windy itu nggak ikut-ikut ya. Kalau soal itu mungkin ada yang lebih berwenang dan lebih mengetahui. Soalnya untuk tugas seorang atlet hanya berlatih. siap, oke, ya, oke. Tapi kalau ada kejuaraan yang rutin secara nasional begitu, itu kan akan lebih baik. Benar nggak saya? Benar kayaknya. Benar kayaknya ya. Oke, ya, 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 ya. Tadi Bang Ian mengatakan hal semacam itu. Nah, Windy sendiri sedikit, bagaimana Windy sebagai seorang perempuan di usia pasti dari mulai sangat muda, kok tertarik sama angkat besi dan kemudian Windy akhirnya yakin, oke nih saya akan jadi atlet gitu. Itu bagaimana dan kapan, Win? Itu kayaknya mungkin karena keinginan sendiri, diarahkan orang tua juga. Jadi Ya, dulu pas orang tua masih ngelatih kakak yang kedua, Windy sering gangguin. Makanya diakalin sama bapak, daripada gangguin kakak latihan, mending kasih paralon aja gitu kan. jadi latihan awal-awal Iya, dulu habis pakai itu paralon gitu mungkin, ya? iya udah agak gede, kelas 5 SD, sekitar umur 9 tahun kayaknya masuk Ah, masuk Kabupaten Bandung kan, di situ masuk ya, daerah. Habis itu masuk PPLP Jawa Barat di umur 12 tahun, habis itu hmm. masuk Platnas di umur 16. Oh, oke, di umur 16. Ya, oke. Nah, terbayang ya bagaimana kemudian bagi pemirsa semua itu memulai dari usia yang sangat muda. Bulu tangkis juga begitu. Dan balik ke apa yang dikatakan Bang Ian, DNA-nya ya, memang keluarganya itu DNA-nya memang udah angkat besi. Nah, hal semacam ini sebetulnya harus diperhatikan dan bisa menjadi rujukan sebetulnya Bang Ian ya bagi Iya, pembinaan prestasi kita. Tapi saya mengerti bahwa Windy nggak mau terlalu cerita panjang lebar mengenai cabang angkat besi di Indonesia. Sebenarnya apa sih Bang Ian, termasuk nih kan ada Bang Laude ya dari KNPI begitu, apa yang iya. Bang Ian ingin sampaikan agar iklim olahraga untuk cabang-cabang yang sudah terbukti orang Indonesia yang kemudian menjadi atlet mampu berbicara di tingkat internasional, itu harusnya kita kembangkan sedemikian rupa dan tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi banyak pihak, swasta, dan segala macam gitu. Bulu tangkis juga kan berkembang dan menjadi sesuatu itu karena ada peran swasta berperan dalam pengembangan olahraga untuk atlet-atletnya. Kira-kira begitu kan Bang Ian? Iya, Nah, apa betul. usul-usul Bang Ian? Jadi prestasi itu kan bisa dicapai melalui proses. Saya katakan tadi, proses itu banyak. Proses kemudian hasil latihan ini kan mesti diwujudkan dalam bentuk kompetisi mencari yang terbaik, bersaing antara satu atlet dengan atlet lain untuk mencapai siapa yang terbaik. Nah, kemudian yang terbaik inilah yang dibina oleh PB. Kalau Ya, memang kita harus melihat PB pengurus besar kan tidak mungkin melatih dengan kos yang sangat besar semua atlet. Jadi harus berjenjang, mulai dari keluarga, kemudian ada klub, ada pemda, ada kemudian ke tingkat nasional. Bagaimana kita tahu mereka berprestasi seperti Bung Laude tadi bilang itu, dari mana, siapa yang talent scout-nya sampai ke daerah, kemudian menilai. Jangan hanya lewat perasaan, tapi harus lewat teknologi. Maka disinilah dilibatkan para pakar olahraga yang seharusnya dibiayain oleh pemerintah, yang mereka yang memang profesional. Ada tidak hanya dari bakat, artinya penampilan sekali, tapi juga ilmu faalnya, ilmu kedokterannya, yang ini banyak hal yang dalam hal pembinaan olahraga. Belum bagaimana dengan asupan gizi mereka. Seorang atlet berapa ribu kalori sehari, itu kan ratusan ribu setiap hari, ya kan, ratusan ribu rupiah. Nah, sekarang biaya ini kalau kemudian pelatnas dikelola oleh PB,
mereka itu kan butuh yang dana sangat besar. Nah, saya merasa beruntung PB PAPSI sekarang ini diketuai oleh seorang yang cukup berduit lah. Seorang pengusaha. Pengusaha besar. Sekarang Ketua Umum Kadin, ya kan? Komandan pengusaha lah. Yang kemudian hal-hal seperti ini. Nah, saya juga tertarik melihat tidak mesti mencapai di tingkat internasional dalam artian Olimpiade. Ada proses yang cukup bagus untuk seorang Zohri di lari 100 meter. Iya. Ini harus menjadi perhatian kita, jangan sampai lepas. Nah, tapi jangan Zohri sendirian. Minimal kan kita punya 4 itu untuk estafet. Peluang estafet itu menurut saya lebih besar daripada individual. Nah, siapa pejabat, siapa pengusaha, dulu memang ada peraturan pejabat tidak boleh menjadi ketua di PB. Sekarang kan berubah lagi. Seorang ketua PB Luhut Binsar Panjaitan di atletik. Nah, orang-orang yang seperti ini yang kita butuhkan di pembinaan olahraga yang memang kompetitif ke wilayah internasional. Jadi kalau kita terlalu tinggi mungkin Olimpiade dan dunia, kita kan ada persaingan di level Asia, Asian Games. Tapi yang saya katakan tadi harus lihat cabang-cabang apa yang potensi dan kemungkinan besar kita bisa raih, Bro. Atau mumpung ada Bang Laude KNPI, jangan-jangan setelah ini kita bisa usulkan rame-rame nih, Windy, saya, Bang Ian ke Bang Laude, ada kejuaraan tetap setiap tahun kejurnas angkat besi KNPI, Piala KNPI. Gimana Bang Laude? Setuju. Setuju ya? Setuju. Nah ini mungkin jadi bibit-bibit yang kemudian Bang Laude dan kawan-kawan di KNPI bisa serap dari seluruh daerah. Jejaringnya KNPI kan bukan main ini. KNPI menjaring atlet-atlet di cabang-cabang yang bagus-bagus yang selama ini bisa berprestasi, dan semua itu dilakukan KNPI untuk Indonesia. Nah kalau bisa seperti itu Bang Laude, terima kasih sekali tuh dunia olahraga kita. Bang Laude? Ya, saya kira saya ingin berbicara soal ini kan pengalaman pribadi ya. Saya juga pernah menjadi pimpinan salah satu cabur tinju. Saya melihat selama saya menjadi pimpinan cabur ada 4 kelemahan yang memang harus segera diselesaikan. Apa tuh Bang? Pertama, pengelolaan keuangan di tubuh Kemenpora sendiri gitu. Ini pola-pola pengelolaan keuangan yang masih sangat carut-marut di dalamnya. Para cabur misalnya menyusun anggaran kemudian diajukan di KONI, masih saja diminta 10%. Ini pengalaman yang harus segera dihindari. Metode-metode seperti ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Ini harus segera dibereskan. Kemudian yang kedua, pola perekrutan. Pola perekrutan ini juga masih lemah. Kemenpora, Dispora ini masih lemah. Mereka hanya mengandalkan Porda, Porsap dan segala macam. Padahal mesti ada upaya untuk mencari secara terus-menerus. Itu tadi yang saya katakan bahwa untuk mencari ini sangat gampang. Kita pernah punya pahlawan-pahlawan olahraga yang sudah pensiun. Mereka sudah kembali ke kampungnya masing-masing. Mereka sudah tidak terpedulikan lagi. Padahal mereka bisa diajak berbicara. Bisa diajak bicara untuk mencari potensi. Mereka punya naluri gitu. Setuju. Ini pola yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah pelatnas itu harus tidak hanya tersentral di Jakarta. Misalnya di Papua atau di Sulawesi atau di Kalimantan atau misalnya Sumatera, itu pelatnas itu harus dibagi zona, jangan cuma di Jakarta. Bagi mereka yang potensinya misalnya keluarga yang sederhana, itu sulit untuk ke Jakarta aja tiketnya berapa. Ini harus dipikirkan oleh Kementerian Olahraga. Kemudian yang kedua adalah yang terakhir adalah mereka yang sudah mewakili Indonesia yang sudah pensiun, itu paling tidak mereka diajak untuk reunian gitu, untuk membanggakan. Karena kalau tidak menciptakan kebanggaan bersama kita, ini sulit bagi generasi muda untuk bisa termotivasi. Kadang-kadang olahraga ini hanya dijadikan sebuah ajang untuk
menjadi PNS, mencari prestasi hanya untuk menjadi tentara. Ini harus diselesaikan saya kira oleh Kementerian Olahraga kita. Gitu. Oke, baik Bang Laude. Bang Ian, kayaknya kita udah ketemu nih calon Menteri Menpora yang baru, ya kan? Ada Bang Laude. Mantap ya. Karena kita udah punya Palembang Sport Complex untuk wilayah barat. Jakarta jangan ditanya. Papua setelah menyelenggarakan PON mungkin bisa menjadi sentra Platda kita di timur. Kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran lah bagaimana kita mengembangkannya. Saya terbatas waktu, tapi kapan-kapan kita sambung lagi. Saya ingin menyapa Windy lagi sebentar. Windy, bisa dinyalakan lagi? Win, ini terakhir nih, titipan dari Bang Ian dan saya terutama, kalau udah dapat perunggu, pulang pasti nanti ada bonus-bonus. Salah satunya pemerintah menjanjikan perunggu 1M, Win. Mau dipakai apa? Ditabung aja. Amin. Oke, saya sama Bang Ian sama Bang Laude berpikir nih akan ditraktir nih. Sedang pandemi sih ya Win ya, jadi nggak ditraktir dulu. Saya kalau untuk Windy bisa gratis umroh lah dari kami gitu. Bisa. Wow. Amin. Terima kasih. Sama itu Aprilia juga. Aprilia saya ingin nanti insya Allah kita akan bantu umroh gratis dari kita. Amin, terima kasih Bang Laude. Kebetulan ini ada atlet kita angkat besi, kebetulan juga ada, ya sudah kita sekalian nanti kita akan bantu untuk umroh gratis. Alhamdulillah ya Windy ya, hari ini dari Bang Laude, Ketua DPP KNPI. Iya sih, saya pikir di usia yang sangat muda tetap rendah hati ya Win, titip-titip ya Bang Ian, atlet-atlet kita di usia muda ini. Mas Bayu. Masih panjang prestasi yang harus kamu kejar. Ya, Bang Ian, singkat. Untuk Bung Laude tadi, kalau tolong betul-betul diseriusi kejuaraan, tapi bukan kejuaraan nasional senior angkat besi, tapi lebih ke pembinaan juniornya. Kelompok umur, oke. Ya kita akan support lah. Jadi tidak usah seniornya, sudah ada yang ngurus. Nah, bagaimana bibit ini betul-betul dikasih peluang, Pak Laude. Ayo Bang Laude, KNPI, KNPI Cup harus ada nih ya. Jadi usulan di pagi hari ini. Laude. Laude Cup. Karena akan ada sebetulnya akan berkelanjutan. Jadi jangan angat-angat kuku lah. Terus saja bahwa minimal 5 kali dipersiapkan. Kejuaraan nasional itu nggak tiap tahun loh Pak, bisa 2 kali setahun. Ya. Bahwa itu ada berkelanjutan. Ya, tapi yang junior relatif biayanya lebih kecil, bisa di mes tinggalnya, bukan di. Kalau tingkat nasional nanti, apalagi atlet Olimpiade nggak mau dong bintang 2, maunya bintang 5. Oke, dimengerti. Usulan-usulan menarik, mudah-mudahan nanti bersambung menjadi sebuah ide. Windy, terakhir dari kami semua mewakili seluruh rakyat Indonesia, terima kasih ya untuk perjuangannya untuk Merah Putih. Terima kasih juga. Ya, sehat-sehat terus. Ya, sehat-sehat terus, bisa segera ketemu keluarga. Salam untuk seluruh tim di angkat besi. Sukses yang bagus sekali, yang menarik sekali dari Olimpiade Tokyo untuk angkat besi. Mudah-mudahan kalian terus akan memperjuangkan dan membela Merah Putih di ajang-ajang internasional lain. Terima kasih semuanya. Insya Allah, mohon doanya. Selalu untuk Windy dan semua atlet Indonesia. Bang Ian, Bang Laude, terima kasih banyak. Dengan Kompas TV kita. Ya, terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mudah-mudahan nanti dengan atlet yang lain kami juga berkesempatan untuk berbincang.